إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود إلا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله المولانا العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Selalu kita memanjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat Allah taala karuniakan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Diberikan nikmat panjang umur, sehat afiat, serta mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan iman Islam di dalam hati sanubari kita. Salam juga salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segenap para keluarga dan sahabat yang mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita semua mendapatkan pertolongan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hari kemudian. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Selalu khatib berpesan berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kaum muslimin untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tunduk patuh atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita laksanakan, yang akan kita lakukan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpesan kepada kita selaku umatnya bahwa sayati ala ummati zamanun, bahwa nanti di akhir zaman akan datang yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-akhirah. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nanti akhir zaman akan datang suatu ketika terjadi pada umatku, mereka ingat akan 5 hal tapi mereka juga melupakan akan 5 hal. Apa yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pesankan? Yang pertama adalah yuhibbuna dunya wa tansawna al-akhirah. Yang akan terjadi di akhir zaman nanti kepada umatku, mereka lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Mereka ingat akan terus kehidupannya di alam dunia, tapi mereka melupakan ada alam yang akan kekal, yang akan mereka tinggali selama-lamanya, yaitu alam akhirat. Berlomba-lomba untuk mencapai keduniawian, untuk menggapai dunia, tapi mereka lupakan bahwa ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Betul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tansawna", jangan engkau lupakan akan kehidupan kalian di alam dunia. Tetapi jangan sampai kita lupa juga bahwa akan ada satu tempat yang akan kita tinggali selama-lamanya, yaitu alam akhirat. Dunia ini bukan tujuan, dunia ini bukan akhir dari perjalanan, tapi dunia ini adalah tempat persinggahan, di mana kita harus banyak mengambil manfaat dari alam dunia ini, yaitu memperbanyak bekal kita untuk nanti kita akan mencapai akhirat. Karena dengan bekal tersebut
tentu saja kita akan diberikan satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka perbanyaklah bekal di alam dunia ini, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebanyakan nanti manusia mereka lebih mencintai kehidupan dan lupa akan kematian. Yuhibbunal hayah wa tansawna al-mauta. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, kalau memang kita ingin hidup di alam dunia ini, silahkan kalian berbuat sesuatu apa yang kalian inginkan. Silahkan kalian berbuat semau-mau kalian di alam dunia ini. Tapi ingatlah bahwa suatu saat nanti kita akan meninggalkan alam dunia ini yang namanya kematian. Cepat atau lambat, takut atau tidak takut, kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, tidak akan pernah bisa dimundurkan atau dimajukan waktunya. Maka sebelum kematian itu datang, ketika Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup di alam dunia ini, maka manfaatkanlah kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Berbanyaklah amal, kumpul di tempat-tempat kebaikan, beramallah dengan apa yang memang kita miliki, karena semua itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi pada akhir zaman nanti kepada umatku adalah yuhibbunal qusur wa tansawna kubur. Nanti manusia banyak bermegah-megahan, mencintai, membangun rumah dengan semewah-mewahnya, punya kontrakan berbagai macam, di mana tempat dia memiliki rumah. Tapi dia lupa bahwa ada satu tempat yang akan dia tinggali selama-lamanya, yaitu kubur. Di alam dunia ini kita enak tidur ketika gerah, ada kipas angin, ada AC yang mungkin kita bisa nyalakan. Nanti suatu saat hanya tempat 2x1 yang akan kita tinggali nanti. Sempit, disempitkan dengan yang namanya dinding ari-ari. Gelap, apa yang akan menjadi penerang nanti di kubur kita? Kalau di alam dunia ini kita sadar betul masih banyak kekhilafan, masih banyak dosa yang kita lakukan, maka ingatlah akan tempat tinggal kita nanti, ketika nanti Allah Ta'ala benarkan kita dari alam dunia ini. Sekarang kita bisa berdiri dengan gagah, kita bisa berlari dengan kencang, tapi suatu saat nanti kita akan dibenarkan dari alam dunia ini, yaitu ke dalam tanah, berbantalkan tanah. Tidakkah hal itu menjadi perhatian buat diri kita dan teguran untuk diri kita? Tempat yang begitu gelap, tempat yang begitu sempit, yang tidak akan kita bawa sesuatu apapun dari alam dunia ini, hanya berlapiskan kain kafan. Maka tidak boleh kita di alam dunia ini berlaku sombong, berlaku liar. Apa yang kita miliki nanti, semuanya kembali lagi akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti pada akhir zaman umatku lebih mencintai harta daripada mencintai arisan. Lupa, kebanyakan manusia mengumpulkan harta, dia lupa bahwa suatu saat nanti ada yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu. Wahai saudara-saudaraku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa lama kita hidup di alam dunia ini? Sudah berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Sudahkah kita bisa menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita?
Atau mungkin kita ingkar akan Allah yang berikan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya, yang sudah memberikan begitu banyak kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Ingat bahwa suatu saat nanti, kalau memang kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah ta'ala karuniakan kepada kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita kumpulkan, sudahkah kita dermakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta yang kita kumpulkan, nanti ketika hal itu tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan rubah harta itu menjadi berbagai macam binatang yang berbisa. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan orang-orang yang memiliki sifat bakhil, memiliki sifat pelit. Dia tidak mau beramal soleh, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau mengeluarkan sebagian harta yang ia miliki untuk fuqara dan masakin dan anak-anak yatim yang ada di lingkungan mereka. Maka ingatlah suatu saat nanti harta itu menjadi berbagai macam binatang yang melata, berbagai macam binatang yang berbisa, yang akan melilit tubuh daripada orang yang memiliki sifat bakhil. Maka hadirin rahimakumullah, kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan harta kepada kita, maka ingatlah akan yaumul hisab. Dermakanlah, keluarkanlah apa yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal itu akan bisa menjadi penolong buat diri kita. Yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti, yuhibbunal khalqa wa tansawunal khaliq. Di akhir zaman nanti banyak manusia lebih mencintai makhluk ketimbang Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tersadar, mungkin melalui khutbah yang singkat ini kita tersadar lebih cinta mana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada istri dan anak-anak kita. Semua itu ada jawabannya kepada kita semua. Terkadang kita menuruti kemauan keluarga kita, tapi kita lupa bahwa kita memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja. Terkadang kita lupa dari 5 waktu yang Allah ta'ala wajibkan kepada kita, sudahkah kita tunaikan kewajiban itu? Kalau memang sudah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sadar masih banyak kewajiban-kewajiban yang Allah ta'ala perintahkan kepada kita dan kita ingkar, maka segeralah ajilu bitaubah, segeralah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun atas segala dosa dan khilafan yang kita lakukan di alam dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada kata lain yang kita lakukan di alam dunia ini selain kita tundukkan patuh atas semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang memang Allah ta'ala perintahkan kepada kita. Semoga khutbah yang singkat ini dan diri kita, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah ta'ala ampuni segala dosa dan kekhilafan kita. Kita berharap agar Allah ta'ala ampuni segala dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita, dan pada akhirnya nanti kita minta agar Allah ta'ala matikan kita dari alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.